Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Jakarta Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Haryono dari SMA Negeri 74 Jakarta berperan sebagai observer. Saya Deki dari SD Tarakanita 3 berperan sebagai coaching. Saya Eli Purwanti dari SD Tanah Barat 01 berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Deki. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Ari. Bagaimana kabarnya Pak Deki hari ini? Baik Pak, luar biasa. Pak Ari bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Deki. Jadi begini Pak Deki, hari ini kan Pak Deki akan melakukan coaching ya Pak Deki ya, dengan coaching. Nah sebelum Pak Deki melakukan coaching, saya akan melakukan observasi terlebih dahulu dengan Pak Deki terkait dengan rubrik penilaian yang akan nanti Pak Deki pergunakan dalam proses coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Bagaimana Pak Deki menanyakan pertanyaan berbobot pada coaching, kemudian bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan dari Pak Deki, dan jangan lupa Pak Deki menggunakan prinsip coaching ya, yang seperti Pak Deki sudah tahu kan ada 3 ya Pak Deki ya, betul, 3 prinsip coaching, ada kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah terkait dengan hal tersebut ada 3 hal yang ingin saya tanyakan dengan Pak Deki. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Pak Deki kembangkan pada saat coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sih hadir secara penuh Pak, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke baik Pak Deki. Terus yang kedua, kompetensi spesifik apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Deki nanti dalam proses observasi? Oke. Kalau kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak Ari. Baik Pak Deki, yang terakhir ya Pak Deki, yang ketiga itu dalam proses coaching nanti indikator apa yang diinginkan atau ingin dicapai oleh Pak Deki? Saya sih ingin nanti coachnya bisa mendapatkan solusi sendiri Pak dari permasalahan yang ada. Oke baik Pak Deki, terima kasih ya. Diskusi kita cukupi sampai di sini. Silahkan Pak Deki melakukan coaching dengan coachingnya. Oke. Mari Pak Deki, terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Selamat siang Pak Deki. Selamat siang Bu Eli. Apa kabar Pak Deki? Baik Bu, luar biasa. Bu Eli gimana nih? Kok kelihatannya tidak bergembira seperti biasanya? Agak kurang baik sih Pak. Kenapa ini Bu? Gimana ya Pak? Saya mau ceritanya dari mana ya Pak? Kira-kira Cerita apa ini? kira-kira Bapak mau bantu curhat saya nggak? Boleh, bisa. Ada waktu nggak Pak? Ada. Oke, alhamdulillah Pak. Ini ya Pak, saya sih mengenai peserta didik saya Pak. Peserta didiknya kenapa ini? Dia kan 2 minggu yang akan datang kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Tapi peserta didik saya jarang masuk Pak. Kenapa itu Bu jarang masuk Bu? Informasi yang saya dapat, dia itu tidak masuk karena membantu orang tuanya berjualan. Dan setelah saya mendapat informasi tersebut, saya melaksanakan kunjungan rumah. Ternyata memang benar Pak, yang saya saksikan anak tersebut ikut berjualan dengan orang tuanya, sehingga dia tidak bisa bersekolah Pak. Terus kalau kayak gitu, menurut Bu Eli gimana tuh Bu? Ya kan dia akan ketinggalan pelajaran Pak. Nah itu bagaimana ya? Saya juga bingung nih Pak, gimana ya Pak untuk mengatasinya ya Pak? Apakah Bu Eli sudah berkomunikasi dengan orang tuanya Bu? Nah ini belum nih, makanya saya kan kira-kira nih saya akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian saya akan memberikan keleluasaan nih kepada anak tersebut untuk membawa dagangannya ke sekolah gitu. Oke. Ini kan Bu Eli sudah punya cara ya untuk mau berkomunikasi sama orang tuanya, terus mencoba untuk
bagaimana anaknya supaya bisa masuk tapi dagangannya tetap berdagang. Iya, Nah, itu kan bagus ya Bu rencana Bu Eli ya. Terus rencananya Ibu mau mulai kapan ini Bu? Nah, saya sih mau secepatnya nih Pak. Kira-kira minggu ini deh akan saya laksanakan. Saya akan komunikasi dengan orang tuanya. Saya akan meminta izin supaya anaknya ikut bersekolah. Tapi dengan sekolah dia tidak meninggalkan dagangannya. Nanti saat istirahat, anak-anak akan membeli pada dia. Nah, nanti saya akan mengkoordinasi dengan pihak penanggung jawab kantin untuk meminta izin bahwa anak ini jualan supaya sekolahnya akan berjalan lancar, Pak. Berarti tadi ini ya nanti Ibu yang membantu Ibu kerjasama dengan kantin ya? Iya, betul, Selain Pak. sama kantin dengan siapa Bu yang bisa membantu Ibu? Ya paling dengan kepala sekolah Pak, Kepala sekolah, utama. ya, Saya minta izin kepala sekolah juga, penanggung jawab kantin, kemudian kepada orang tuanya untuk membantu bekerja sama gitu, biar semuanya lancar, sekolahnya lancar, ekonominya juga terbantu. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan ngobrol sama orang tuanya, terus secepatnya akan melaksanakan itu, kemudian bekerja sama dengan pihak kantin sama kepala sekolah. Nah, misalnya ini Ibu lupa ini, terus siapa yang harus mengingatkan Ibu nih supaya rencana Ibu bisa segera dimulai dan semuanya akan baik semua? Oh ya, saya sebelum berkomunikasi dengan Bapak, saya komunikasi dengan wakil bidang kesiswaan. Nanti saya bekerja sama juga dengan wakil kesiswaan untuk mengingatkan saya seandainya saya lupa akan kegiatan yang akan saya lakukan gitu Pak. Jadi komitmennya Bu Eli apa ini? Komitmen saya akan melaksanakan itu dengan benar, dengan baik, dengan sesuai dengan yang rencana yang saya laksanakan gitu Pak. Oke Bu, bagus itu Bu untuk membantu anak-anak sekolah tanpa memutus ekonominya ya Bu. Betul Pak. Sukses selalu ya Bu. Nanti kalau sudah dilaksanakan saya diceritain lagi ya Bu. Ya, tapi masih ada waktu kan buat saya? Ada Bu. Oke, terima Sukses kasih ya, banyak Bu. Pak. Ya, alhamdulillah saya udah plong nih Pak, mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Doakan ya Pak, semoga kegiatan saya, rencana saya semuanya berjalan dengan lancar. Oke Bu. Ya. Sukses selalu Bu Eli. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Deki. Selamat siang Pak Ari. Bagaimana perasaannya Pak Deki tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Eli? Tentunya senang ya Pak bisa membantu teman menyelesaikan masalahnya. Tadi saya juga sudah mengamati bagaimana Pak Deki melakukan coaching dengan Bu Eli ya. Jadi dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi dalam proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Deki. Nah, yang pertama itu apa saja ketercapaian yang sudah Pak Deki lakukan selama proses coaching tadi Pak Deki? Saya sih berusaha ya Pak, tadi berusaha untuk melakukan proses alur tirta sebaik mungkin. Saya sudah mencoba untuk menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengajak Bu Eli untuk membuat rencana aksi, kemudian juga menanyakan komitmen dan tanggung jawab ke Bu Eli, begitu Pak. Iya, benar Pak Deki. Tadi waktu proses coaching juga saya sudah mengamati. Jadi apa yang Pak Deki lakukan memang sudah berjalan dengan baik. Artinya dalam proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi Pak Deki juga sudah menggunakan 3 prinsip coaching. Jadi intinya yang tadi berjalan ya sudah sesuai dengan yang seharusnya, alur tirtanya sudah ada, kemudian prinsip coachingnya juga sudah ada Pak Deki. Makasih Pak. Terus yang kedua Pak Deki, jadi setelah coaching tadi kira-kira kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan Pak Deki? Kalau saya sih merasa pertanyaan saya belum berbobot ya Pak, makanya saya akan terus belajar untuk selalu melakukan alur tirta. Terima kasih Pak Deki sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan observasi. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi ya Pak Deki. Terima kasih Pak Ari. Ya, mari Pak Deki. Mari Pak Ari. Ya.